Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan dari surat 1 Korintus, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-31. Saya mengajak kita semua, mari kita mengambil Alkitab dan nanti kita akan membacanya bersama-sama dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah
di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-31. Namun hari ini kita tidak akan membahas begitu keseluruhan pasal 1, namun kita akan sedikit membahas secara ringkas saja tentang pasal 1 ayat 10 sampai 17 tentang perpecahan dalam jemaat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus dari kota Efesus sekitar tahun 55 Masehi untuk menanggapi berbagai masalah di jemaat Korintus. Jemaat ini berada di kota pelabuhan sibuk Korintus yang dipenuhi dengan kemewahan dan kejahatan serta pengaruh berbagai agama. Paulus bermaksud membimbing jemaat untuk hidup saleh di tengah-tengah lingkungan tersebut. Korintus adalah ibu kota provinsi Akhaya, tempat kedudukan gubernur Romawi. Letak kotanya adalah strategis. Semua lalu lintas dan perdagangan yang tidak melewati laut harus melewati Korintus, baik dari utara ke selatan maupun dari timur ke barat. Korintus sangat maju dalam segala bidang, baik kebudayaan, ekonomi, politik maupun keagamaan. Berbagai macam agama, aliran, dan kepercayaan mendapat pendukung dan penganut di sana. Budaya Helenis sangat kental di Korintus, maka tidak heran ada banyak penyembahan kepada para dewi. Kota pelabuhan yang megah ini juga menyimpan banyak kejahatan. Banyak tingkah laku masyarakat Korintus yang tidak bermoral, perbuatan mesum, terbuka, dan pelacuran berkembang subur dan sudah hal biasa di sana. Penduduk Korintus mempunyai watak yang sangat dinamis. Mereka terbuka untuk pengaruh asing, sebab mereka tidak punya pegangan asli dan tradisional. Macam-macam aliran tersebar di sana, dan kota itu terbuka bagi berbagai perkembangan, pembaharuan dan masa depan. Penduduk kota Korintus berwatak keras kepala dan rewel. Hal ini menjadi penyebab seringkali terjadi perselisihan di dalam tubuh jemaat Korintus. Mereka sangat menghargai kebebasan pribadi dan karunia rohani yang mencolok, serta bangga atas pengetahuan mereka, sehingga banyak menimbulkan persoalan. Maka dari itu, salah satu tujuan Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus ini untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitahukan kepadanya. Hal-hal ini meliputi pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang Korintus, tapi dianggap oleh Paulus sebagai dosa serius. Dalam teks kita hari ini 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka belum dewasa secara rohani. Jemaat Korintus masih hidup berselisih satu dengan yang lainnya. Kemudian munculnya kelompok-kelompok dalam jemaat. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, dan ada golongan Kristus. Masing-masing golongan menonjolkan dirinya sendiri dan menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Perselisihan menimbulkan akar dari perpecahan yang akan mengancam kehidupan jemaat di Korintus. Oleh sebab itu Paulus menegur jemaat agar hidup dalam kasih, sepikir, dan dalam satu hati, dan berhenti membagi diri menjadi kelompok-kelompok dan mengotak-ngotakkan jemaat berdasarkan guru rohani mereka, karena mereka adalah satu tubuh. Dari teks hari ini yang dapat kita pelajari bersama sebagai jemaat Tuhan yang hidup di masa kini adalah yang pertama, jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Atau sederhananya, boleh kita sebagai jemaat awam mengagumi ataupun mengidolakan hamba Tuhan tertentu. Tapi ingat, sebagai lampu kuningnya, hati-hati. Jangan sampai kita mendewakan hamba Tuhan tertentu. Karena hal demikianlah yang terjadi di jemaat Korintus, yang menyebabkan perselisihan dan perpecahan, karena mereka mendewakan para pemimpin tertentu di gereja, sehingga mereka mengelompokkan diri sesuai dengan pemimpin gereja tertentu. Sebagai jemaat Tuhan yang hidup di masa kini, mari kita hindari hal yang demikian, karena hal ini telah menyebabkan mereka kehilangan fokus pada panggilan yang telah Tuhan berikan kepada mereka dan pada dasar Yesus Kristus sebagai landasannya. Yang kedua, kita dapat belajar, mari sama-sama kita belajar untuk berubah menjadi lebih dewasa rohaninya. Lihat, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka belum dewasa secara rohani.
Secara fisik jasmani iya, mereka sudah dewasa. Bahkan ada yang juga sudah tua. Tapi secara rohani mereka masih seperti bayi dan kanak-kanak yang maunya ribut terus. Hidupnya berselisih satu dengan yang lainnya. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya mencari dukungan yang sepemikir untuk membuat kelompok agar mendukung tindakannya. Inilah rohani yang masih kanak-kanak. Inilah yang menyebabkan gereja pecah. Gereja tidak bisa menjadi terang dan garam. Inilah yang menyebabkan gereja tidak bisa bertumbuh. Karena di dalam tubuh gereja sendiri masih berantem. Seperti anak-anak mau menarik perhatian dengan menonjolkan dirinya sendiri. Maka Rasul Paulus menegur jemaat agar hidup di dalam kasih, sepikir. Milikilah pikiran Kristus yang menyatukan. Rendah hatilah satu sama lain, saling menghargai perbedaan satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, saling mendengarkan. Buang sifat yang ingin menang sendiri, buang sifat yang ingin benar sendiri, sehingga mencari-cari kesalahan orang lain untuk dibicarakan. Ingat, buang sifat egois tersebut, buang sifat acu tak acu, buang sifat sukuisme dan fanatik berlebihan. Dan kenakanlah kasih dan pikiran Kristus, sehingga satu hati, satu tubuh. Dasarnya Kristus. Inilah yang harus dimiliki oleh orang yang sudah dewasa rohaninya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar bersama dari jemaat Korintus bahwa tidak mengkultuskan hamba Tuhan, dan belajar agar kami jemaat Tuhan dewasa secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah